Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, hari ini mari kita eksplorasi bersama dunia asuransi, sebuah konsep yang melibatkan perlindungan, kebijakan, dan kesejahteraan finansial. Nah, dalam webinar kita hari ini, kita akan menggali tentang apakah asuransi itu, sehingga teman-teman akan lebih sadar bahwa asuransi adalah kebutuhan, bukan pilihan. Nah, oleh karena itu, perkenalkan saya, Muhammad Syarif Hidayatullah, seorang mahasiswa jurusan asuransi kerugian di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, dan saya akan berbagi cerita tentang garis besar asuransi kepada teman-teman semua. Mari kita mulai acara ini bersama-sama dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, apa itu asuransi? Nah, sebagian besar teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan kata asuransi, tapi apakah teman-teman tahu definisi dari asuransi? Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Yang dimaksud bertanggung di sini itu adalah orang yang membeli asuransi. Sedangkan yang dimaksud penanggung adalah perusahaan asuransi yang akan proteksi tertanggung dari risiko yang tak terduga. Asuransi memiliki beberapa unsur. Nah, salah satunya adalah penanggung dan tertanggung. Kemudian ada premi, kemudian polis, kemudian klaim, dan ada uang pertanggungan. Yang pertama yaitu penanggung dan tertanggung. Apa sih itu penanggung dan tertanggung? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa penanggung itu adalah sebuah perusahaan asuransi, sedangkan tertanggung adalah orang atau badan hukum yang kepentingannya diasuransikan. Kemudian yang kedua ada premi. Nah, kewajiban berupa iuran biaya yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung dalam jangka waktu yang telah disepakati sebagai jasa pengalihan risiko. Nah, itu disebut dengan premi. Nah, pada umumnya juga premi itu bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, atau tahunan. Pembayaran premi wajib dilunasi bagi pemegang polis agar bisa mendapatkan manfaat asuransinya ketika sedang dibutuhkan. Yang ketiga ada polis. Nah, polis itu merupakan dokumen sah yang mengatur terkait perjanjian asuransi sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang keempat ada klaim. Klaim itu merupakan sebuah permohonan resmi yang diajukan kepada pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung untuk melakukan ganti rugi atas kerugian atau risiko yang dialami oleh nasabah sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Kemudian yang terakhir yaitu uang pertanggungan atau biasa disebut dengan UP. Nah, UP ini adalah jumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung atau perusahaan asuransi kepada tertanggung jika tertanggung terjadi kerugian yang diasuransikan. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip asuransi. Prinsip asuransi ada 6. Yang pertama, utmost good faith. Yang kedua, insurable interest. Yang ketiga, proximate cause. Yang keempat, indemnity. Yang kelima, subrogation. Dan yang terakhir atau keenam yaitu contribution. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu dari prinsip-prinsip asuransi tersebut. Yang pertama, ada utmost good faith atau bisa dibilang yaitu itikat baik. Nah, utmost good faith adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak.
Artinya, seorang tertanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Prinsip asuransi yang satu ini juga menjelaskan tentang risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, termasuk segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Tadi di atas ada menyinggung yaitu fakta-fakta material. Nah, apa sih fakta material itu atau material fact? Nah, material fact itu adalah semua fakta-fakta yang sangat penting yang dapat mempengaruhi seorang underwriter untuk menerima, menolak, atau menerima dengan syarat penutupan asuransi tersebut. Kemudian, prinsip asuransi yang selanjutnya yaitu insurable interest. Insurable interest ini adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara tertanggung dengan objek pertanggungan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum, serta masuk dalam kategori layak. Apabila suatu saat terjadi musibah atau masalah yang mengakibatkan objek yang bersangkutan menjadi rusak, maka pihak yang mengasuransikan akan mendapatkan ganti rugi finansial. Nah, contoh dari insurable interest ini adalah ketika teman-teman mengasuransikan kendaraan bermotor miliknya sendiri. Nah, jadi nggak bisa nih teman semisal namanya Rudi. Rudi ini mengasuransikan motor milik si Ahmad. Nggak bisa kayak gitu. Rudi hanya bisa mengasuransikan motor milik Rudi sendiri. Nah, itu merupakan karena motor itu memiliki hubungan keuangan dengan si Rudi tersebut. Begitu. Kemudian contoh lainnya dalam asuransi jiwa yaitu semisal seorang ibu mengasuransikan anaknya. Nah, jadi karena masih memiliki hubungan keuangan, maka boleh sang ibu tersebut mengasuransikan anaknya. Nggak bisa semisal kita melihat nih seorang TNI. TNI itu risiko tutup usianya atau kematiannya itu kan tinggi. Jadi semisal saya mau mengasuransikan TNI tersebut agar ketika TNI tersebut tutup usia atau wafat, maka saya akan mendapatkan uang pertanggungan. Nah, itu nggak bisa karena saya dan TNI tersebut tidak memiliki hubungan keuangan. Kemudian prinsip asuransi yang ketiga yaitu proximate cause. Nah, proximate cause ini adalah penyebab terdekat yang memiliki dampak paling signifikan dalam menimbulkan kerugian. Penanggung akan mengganti kerugian apabila peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Polis asuransi tidak menjamin semua kausa, itu perlu dicari penyebab utamanya. Nah, ketentuan klaim dalam asuransi dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali yang harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Kemudian, prinsip asuransi yang keempat yaitu indemnitas atau indemnity. Nah, indemnity adalah suatu bentuk penggantian kerugian secara keuangan hingga pihak yang dirugikan memiliki keuangan saat sebelum terjadi kerugian. Dalam kata lain yaitu mengembalikan posisi keuangan seperti semula. Nah, hubungan insurable interest ini dengan indemnity, indemnity ini adalah pada insurable interest yang tadi yang diasuransikan itu adalah kepentingan keuangannya. Nah, sedangkan dalam indemnity itu mengembalikan pada posisi keuangan semula sesaat sebelum kejadian. Prinsip asuransi yang kelima yaitu subrogation. Nah, subrogation adalah berpindahnya hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah asuransi memenuhi kewajibannya atau membayar klaim kepada tertanggung.
Nah, hak tuntut yang dimaksud yaitu hak tuntut dari perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. Syarat-syarat dari subrogation itu antara lain yang pertama harus ada yang bersalah dan dapat dibuktikan dengan hukum. Kemudian ada objek pertanggungannya atau subject matter of insurance. Dan yang terakhir ada kontrak atau perjanjian. Nah, kemudian nih teman-teman, untuk prinsip-prinsip asuransi yang keenam atau yang terakhir itu ada contribution. Contribution itu adalah mekanisme yang menghindarkan tertanggung memperoleh ganti rugi lebih dari satu pihak. Nah, penanggung membagi beban masing-masing penanggung secara proporsional, meskipun tidak harus sama nilai kewajibannya dalam memberikan ganti rugi. Tiga syarat berlakunya kontribusi, antara lain yang pertama itu harus ada lebih dari satu penanggung. Kemudian yang kedua ada objek pertanggungan yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu polis satu sum insured-nya itu tidak penuh dan polis 2 itu sisanya. Begitu. Kemudian em, di bagian ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis asuransi. Sebenarnya untuk jenis-jenis asuransi itu ya teman-teman tuh ada banyak. Tapi saya akan coba jelaskan beberapa saja, yaitu misalnya ya di sini saya ambil ada 5. Yang pertama itu ada asuransi kerugian atau umum, kemudian saya ambil asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi unit link, dan asuransi pendidikan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah asuransi umum. Nah, asuransi umum ini melindungi diri dari risiko kerugian properti, kendaraan, serta tanggung jawab hukum. Asuransi umum ini lumayan banyak ya teman-teman ya, seperti rumah tinggal, terus gedung kantor, pabrik, sekolahan, kendaraan bermotor ya tadi, terus pengangkutan, dan lain-lain. Kemudian dua ini ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa memberikan manfaat finansial kepada ahli waris jika terjadi kehilangan pendapatan apabila tertanggung mengalami tutup usia, kemudian sakit mendadak atau cacat tetap total maupun sebagian yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan. Dengan kata lain ya teman-teman, bahwa asuransi jiwa ini merupakan jenis asuransi untuk memberikan untuk membantu dalam berjuang dari segi keuangan akibat tutup usianya atau kepergian dari pencari nafkah utamanya tersebut. Kemudian yang ketiga ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan bertindak dalam menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial nasabah dalam menanggung biaya, termasuk proses perawatan sakit yang diderita sampai si tertanggung ini sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang bisa ditanggung oleh asuransi kesehatan itu mencakup cacat, sakit hingga kematian. Selain untuk diri sendiri, nasabah dapat membeli produk asuransi kesehatan untuk keluarganya juga atau untuk orang-orang tersayang terdekatnya. Selanjutnya, yaitu asuransi unit link. Nah, asuransi unit link ini merupakan jenis asuransi yang mengkombinasikan manfaat asuransi dan investasi. Asuransi unit link ini menyediakan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari investasi sesuai dengan profil risiko nasabah. Total premi yang disetorkan oleh pemegang polis nanti sebagian itu akan dialokasikan untuk biaya proteksi dan sebagian untuk diinvestasikan. Selain berperan dalam melindungi nasabah, asuransi unit link ini berpotensi memberi peluang untuk mengembangkan dana. Begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan itu merupakan pilihan asuransi yang menawarkan perlindungan terhadap pendidikan anak. Nah, kemudian berikut ini adalah tahapan-tahapan klaim asuransi.
yang saya kutip dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu laman Sikapi. Nah, gimana sih tahapan klaim asuransi? Nah, tahapannya yang pertama adalah yang pertama, satu, terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian finansial. Yang kedua, lapor ke perusahaan asuransinya. Selanjutnya, setelah lapor yaitu ketiga, nah, penilaian klaim oleh perusahaan asuransi. Gimana sih teman-teman ya cara agar menghindari klaim asuransi ditolak? Nah, di bawah ini ada tips-tips untuk menghindari klaim asuransi itu ditolak. Yang pertama, pastikan klaim yang diajukan oleh tercantum dalam polis asuransi. Klaimnya harus tercantum dalam polis asuransi. Yang kedua, pastikan status polis asuransinya juga masih aktif ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, pastikan sudah melewati masa tunggu asuransi. Yang keempat, pastikan persyaratan klaim terpenuhi. Yang kelima, pastikan tidak melanggar prinsip niat baik, yaitu utmost good faith, seperti yang di awal teman-teman. Nah, kemudian di sini ada contoh studi kasus untuk asuransi jiwa bagi pelajar. Nah, di sini tuh situasinya Abimana itu merupakan seorang siswa kelas 12 yang sangat bersemangat dan memiliki rencana untuk memulai kuliah di bidang seni setelah lulus. Nah, Abimana ini memutuskan untuk mengambil polis asuransi jiwa ketika dia mendengar tentang perlindungan finansial yang dapat diberikan oleh asuransi jiwa. Nah, kejadiannya Abimana ini dalam perjalanan pulang dari sekolah, teman-teman. Kemudian Abimana mengalami kecelakaan lalu lintas yang fatal. Nah, ia ditabrak oleh sebuah mobil sedan yang tengah melaju kencang. Kejadian ini sangat mengejutkan dan meninggalkan keluarganya dalam keadaan trauma dan kehilangan. Abimana meninggal dunia pada usia 18 tahun. Peran asuransi jiwa dalam kasus ini adalah yang pertama yaitu memberikan santunan finansial kepada keluarga Abimana. Yang kedua yaitu pertanggungan kecelakaan atas kecelakaan tersebut. Studi kasus selanjutnya yaitu studi kasus tentang asuransi umum bagi pelajar. Nah, di sini situasinya yaitu Aryo adalah mahasiswa yang aktif dan sering menggunakan laptop untuk tugas-tugas kuliahnya. Selain untuk mengerjakan tugas kuliah, Aryo juga seorang freelancer graphic design untuk menambah uang sakunya dan pastinya untuk jajan ya teman-teman. Nah, kejadiannya suatu hari di tengah kesibukan di perpustakaan kampus, Aryo itu meninggalkan laptopnya ia simpan di tas karena ia hendak ke kamar mandi. Ia berani meninggalkan laptopnya di tas karena di lingkungan tersebut cukup aman biasanya. Nah, namun, ketika ia kembali dan mengecek, laptopnya sudah tidak ada dalam tas miliknya. Nah, ini teman-teman peran asuransi umum. Yang pertama yaitu penggantian atas barang hilang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tidak mengganggu keuangan pribadi Aryo. Nah, selanjutnya kan ada studi kasus tentang asuransi unit link bagi pelajar. Nah, Arsya adalah seorang mahasiswi baru di salah satu universitas di Bali. Nah, ia bukan warga lokal, ia berasal dari Sumatera. Kejadiannya, suatu hari tengah ramai diperbincangkan bahwa ada mahasiswi yang ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan diduga telah dibunuh oleh sang kekasih, yaitu pacarnya. Kejadian tersebut sangat membuat keluarganya terpuruk dan harus berhutang dengan jumlah besar untuk biaya pengiriman jenazah anaknya. Hal tersebut membuat Arsya berpikiran terbuka untuk melindungi dirinya dengan asuransi. Nah, peran asuransi unit link di bawah ini yang pertama yaitu manfaat meninggal. Yang kedua, manfaat tambahan meninggal akibat dari kecelakaan. Nah, yang ketiga yaitu manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan dalam transportasi umum. Yang keempat, manfaat cacat tetap total. Yang kelima, manfaat pengembalian premi. Nah, teman-teman, sesuai yang kita pelajari tadi bahwa asuransi unit link itu merupakan asuransi gabungan dari asuransi jiwa dan juga asuransi yang ada unsur investasinya. Jadi
mengkombinasikan manfaat asuransi dan investasi. Nah, ini adalah merupakan contoh tabel premi, manfaat meninggal, nilai tunai, dan manfaat akhir polis. Ini saya ambil contoh semisal umur tertanggung itu mendaftarkan diri ke asuransi itu di saat umur 20. Nah, itu ada terlihat bahwa eh, tahun polis pertama itu umurnya tertanggung itu 20 tahun, di mana tertanggung masih membayarkan premi sebesar 6 juta. Kemudian dia itu membayar premi dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Ilustrasinya begitu. Semisal si Arsha tadi itu membeli polis asuransi dan membayarkan premi dari tahun pertama hingga ke tahun ke-10. Nah, apa saja yang di cover oleh asuransi? Yang di cover asuransi itu ada ini yang di sebelahnya yaitu manfaat meninggal. Apabila meninggal, ia akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 300 juta rupiah. Kemudian ada manfaat meninggal akibat kecelakaan yang mendapatkan 600 juta rupiah. Manfaat meninggal akibat kecelakaan dalam transportasi umum 900 juta rupiah, manfaat cacat tetap total 300 juta rupiah. Nah, di sini juga ada nilai tunai pengakhiran polis. Nah, pada intinya dari tabel ini adalah Arsha hanya membayar uang premi dari tahun pertama hingga tahun ke-10, tetapi tetap di cover hingga tahun ke-15. Nah, tetapi di tahun ke-11 hingga tahun ke-15, Arsha ini tidak perlu bayar uang premi, tetapi tetap di cover oleh asuransi. Nah, apabila Arsyah ini mengalami tutup usia karena tragedi apapun, nah akan ada uang pertanggungan yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Tetapi alhamdulillah jika Arsyah ini sehat walafiat hingga tahun ke-16, maka uang premi yang telah dibayarkannya selama 10 tahun akan kembali lagi plus investasinya yaitu 10% dan akan mendapatkan 71.280.000 teman-teman. Itu salah satu contoh dari asuransi unit link ya teman-teman. Kemudian ada manfaat asuransi. Sebenarnya untuk manfaat asuransi ini udah saya jelaskan banyak ya tadi di awal sembari studi kasus juga. Nah, berikut saya ada rangkumkan. Yang pertama yaitu memberi perlindungan dan rasa aman dari risiko kerugian finansial yang kemungkinan dapat terjadi sesuai dengan kesepakatan dalam polis. Yang kedua yaitu membuat hidup lebih tenang sebab risiko yang bisa terjadi telah ditanggung oleh asuransi. Yang ketiga, meminimalkan ketidakpastian akibat keadaan yang merugikan dan tidak bisa diprediksi. Yang keempat, melindungi uang yang disimpan untuk mempersiapkan rencana masa depan. Yang kelima, melindungi kesehatan fisik dan mental dari risiko kecelakaan. Yang keenam yaitu meminimalkan kerugian finansial dan mengalihkan risiko. Nah, berikut tadi webinar hari ini. Hmm, dalam mengakhiri webinar hari ini, eh, saya akan merangkum ini dari apa yang telah dipelajari ya teman-teman, bahwa asuransi itu bukan sekedar polis dan premi. Nah, asuransi adalah langkah proaktif untuk melindungi impian, keamanan, dan ketenangan pikiran kita. Nah, setiap premi yang dibayarkan itu bukan hanya investasi dalam perlindungan finansial, tetapi juga tanda kepedulian terhadap masa depan kita dan orang-orang yang kita cintai ya teman-teman. Nah, semoga webinar ini telah memberikan pemahaman lebih dalam kepada teman-teman semua tentang pentingnya asuransi, sehingga teman-teman sadar bahwa asuransi adalah kebutuhan, bukan pilihan. Nah, teman-teman, apabila ingin belajar lebih dalam tentang asuransi ya, teman-teman itu bisa cek laman di bawah ini ya, STM Trisakti. Nah, teman di situ adalah kampus untuk belajar asuransi, teman-teman. Jadi barangkali teman-teman kepo ya, kok kepoin aja pokoknya dulu, bisa cek dulu di laman webnya, nanti akan nongol semua informasinya. Nah, kemudian hmm, hari ini saya cukup senang karena semoga melalui webinar hari ini teman-teman akan sadar dan memulai berasuransi sehingga terlindungi dari risiko yang tidak terduga. Terima kasih kepada semuanya.
dan saya harap kita semua dapat mengambil langkah-langkah bijak untuk melindungi dan memastikan masa depan yang lebih aman. Terima kasih. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.